Bab 382. Menghadapi kencan buta. Napas Finalin tiba-tiba menjadi cepat, dan dia sangat gugup sehingga dia hanya bisa meletakkan tangannya di bawah meja dan melihat mereka mendekatinya. Ibu Lin tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat penampilan Finalin. Penampilan bukanlah hal yang paling penting, kamu harus melihat karakternya, tahu. Setelah mendengar, ekspresi wajah Finalin sedikit merah, dan dia berbisik, "Bu, Bibi Song bukan orang seperti itu. Jika orang itu tidak dapat diandalkan, dia tidak akan memperkenalkannya." Masuk akal. Segera, Anisong membawa Golden Ye ke posisi mereka. Anisong dan Ibu Lin sudah lama tidak bertemu, dan mereka berdua saling merindukan, jadi mereka mengobrol dan duduk. "Izinkan saya memperkenalkan, ini keponakan saya, Golden Ye. Golden, ini putri rekan saya, Finalin, cepat sapa dia." Golden Ye tidak datang secara sukarela. Setelah duduk, aura di tubuhnya sangat dingin sehingga akan membekukan sekitarnya. Setelah Anisong memintanya untuk menyapa, dia masih duduk tak bergerak. Sebaliknya, Finalin mengulurkan tangannya ke arah Golden Ye. "Halo, nama saya Finalin, panggil saja saya Vina." Setelah berbicara, Finalin tersenyum, menunjukkan deretan gigi yang bersih dan putih. Golden Ye mengangkat kelopak matanya dengan malas, dan tatapan dinginnya jatuh ke wajah Finalin sebelum dia berkata, "Halo, Nona Lin." Tapi dia tidak mengulurkan tangannya, dan suaranya sedingin anak panah es. Wajah semua orang menjadi kaku. Finalin juga terkejut, dia hanya menyebut dirinya Vina kepadanya, tetapi pada akhirnya dia memanggilnya Nona Lin. "Bukankah ini memalukan, Golden?" Anisong mengertakkan gigi dan menatap Golden Ye. Wajah Golden Ye tenang, dan tidak ada reaksi yang tidak perlu. Finalin dengan canggung mengambil tangannya kembali dan terkekeh pelan, "Maaf Bibi Song, jangan salahkan dia, aku yang sedikit terlalu akrab. Tuan Ye sangat baik. Bagaimanapun, kita baru bertemu hari ini, seharusnya aku lebih sungkan." Anisong sudah lama tahu bahwa Finalin adalah anak yang sangat sopan dan baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu perhatian, dan kata-kata ini membuatnya tersentuh. Jadi Anisong menatap mata Finalin secara berbeda, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Vina, aku benar-benar minta maaf. Tidak ada yang tidak baik dari keponakanku, satu-satunya hanyalah sulit bergaul dengan orang lain, dan temperamennya selalu dingin. Kamu lihat dia bahkan tidak mau memberikan wajah untuk bibinya. Jangan keberatan ya. Tapi dia termasuk tipe orang yang berwajah dingin dan berhati hangat, dan setelah kalian bergaul untuk waktu yang lama di masa depan." Golden Ye tidak bisa menahan kerutan ketika dia mendengar ini. Berwajah dingin berhati hangat. Mengapa dia tidak tahu dirinya sendiri adalah orang seperti itu? Tapi Finalin memandang Golden Ye menjadi lebih puas. Dia tidak berpikir bahwa penampilan Golden Ye seperti itu sama sekali tidak memberikannya harga diri. Sebaliknya, dia memiliki kesan yang lebih baik pada pria yang bersih dan dingin. Karena keunggulannya, dia tidak kekurangan pelamar sama sekali. Orang-orang di sekitarnya semuanya sopan dan tersenyum padanya, tetapi dia juga melihat anak laki-laki itu sopan pada saat yang sama juga memberi hadiah yang sama ke orang lain. Dia kecewa untuk sementara waktu, jadi dia kehilangan minat pada pria yang sangat bersemangat seperti itu. Dan pria tampan yang tampak dingin seperti Golden Ye sangat cocok untuknya. Selama dia bekerja keras, suatu hari gunung es akan mencair dan dia akan menjadi miliknya sendiri. Memikirkan hal ini, hati Finalin juga menjadi emosional. Dia tidak bisa menyembunyikan dirinya. Kepuasan di matanya dan rasa malu di wajahnya adalah nyata. Anisong dan Ibu Lin secara alami memahami situasi di depan mereka. Jadi keduanya tertawa, berdiri bersama, dan berkata mereka akan pergi berbelanja di dekatnya, meninggalkan ruang untuk kaum muda. Keduanya keluar dari kafe bersama. Ini benar-benar memalukan,
Sejujurnya, ini pertama kalinya aku melihat hatinya bergerak begitu banyak. Ibu Lin berkata dengan malu. Anisong tersenyum dan berkata, apa hubungannya ini? Ini menunjukkan bahwa ada situasi. Hanya saja, Ibu Lin khawatir, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Karakter keponakanku benar-benar seperti ini, tapi aku pikir Vina sangat pintar. Mari kita lihat bagaimana nasib kedua orang itu. Jika keduanya benar-benar takdir, Vina pasti bisa mengontrol keponakanku ini. Hei, keponakanmu terlihat baik dalam semua aspek, aku berharap mereka memiliki nasib ini. Setelah para tetua pergi, pihak yang lebih muda terdiam. Vina Lin tidak berbicara, dan Golden Ye tetap diam. Sambil malu, Vina Lin diam-diam melirik Golden Ye, hanya untuk menemukan bahwa dia duduk di sana dengan kosong, seolah-olah dia tidak merasa canggung dengan pemandangan di depannya. Tidak, akan sangat memalukan untuk terus seperti ini. Jadi Vina Lin tersenyum lembut dan menatap Golden Ye dan berkata, Tuan Ye, apakah Anda ingin minum sesuatu? Sebelum dia bisa berbicara, Vina Lin berdiri dan memanggil pelayan. Nona, apa yang Anda butuhkan? Vina Lin memandang Golden Ye di sisi yang berlawanan, Tuan Ye. Golden Ye akhirnya mengangkat matanya, dan bibirnya yang tipis terbuka dengan ringan. Kopi hitam. Vina Lin berkata kepada pelayan, beri aku cappuccino, terima kasih. Baik, tolong tunggu sebentar, Tuan dan Nona. Pelayan pergi, Vina Lin memandang Golden Ye di sisi yang berlawanan, menurunkan matanya dan bertanya dengan lembut, hobi apa yang biasanya dimiliki Tuan Ye? Golden Ye menatap dingin pada gadis kecil di depannya. Pada pandangan pertama, dia adalah seorang wanita kekanak-kanakan yang baru saja lulus, dia tidak tertarik pada gadis seperti ini. Tidak ada. Vina Lin terkejut sejenak, dan kemudian melanjutkan. Tuan Ye, apakah Anda biasanya hanya bekerja? Apakah tidak ada hiburan lain atau semacamnya? Nona Lin. Golden Ye memanggilnya tiba-tiba, dan Vina Lin mengangkat kepalanya untuk menatap matanya yang dalam. Mari kencan buta ini berhenti di sini. Vina Lin tercengang, apa? Melihat Golden Ye berdiri, wajah Vina Lin berubah, dan dia dengan cepat bangkit dan berkata, Tuan Ye, apakah Anda punya pacar? Golden Ye berdiri diam dan tidak menjawab. Saya percaya Bibi Song tidak akan berbohong kepada saya. Jika Anda punya pacar, dia tidak akan memperkenalkannya kepada Anda. Karena Tuan Ye tidak punya pacar, mengapa dia tidak melanjutkan kencan buta dengan saya? Vina Lin berbicara dengan cepat, seolah-olah khawatir orang tersebut akan menghilang di depan matanya. Golden Ye tidak berbicara, Vina Lin melihat ke belakang, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan di depan Golden Ye. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Anda di sini hari ini hanya demi Bibi? Jika tidak, Anda tidak akan berada di sini sama sekali. Mendengar, Golden Ye sedikit mengernyit. Karena kamu sudah tahu, jangan menghalangi jalanku. Tapi, Bibi Song dan ibuku baru saja pergi. Jika Anda pergi juga, saya akan menjadi gadis yang kehilangan harga dirinya. Anggap saja itu sebagai membantuku sampai kencan buta ini selesai, oke? Bersambung.